kebanyakan Bunyai itu selama ini kan dikawal oleh Banser. Nah, karena di Fatayat sudah ada Garva, maka Bunyai ini dikawal sekarang oleh Garva. Itu bagian dari protokoler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Salam sehat untuk sahabat-sahabat NU Pati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di podcast NU Pati setiap hari Selasa bersama saya Nur Khairiah sebagai host yang akan menemani sahabat-sahabat NU Pati. Nah, untuk mewujudkan keamanan dan memberikan respon cepat terhadap problem sosial yang terjadi di masyarakat, Fatayat NU Pati memberikan dan membuat wadah bagi perempuan melalui Garva NU Pati. Alhamdulillah saya ini sudah bersama sahabat Fatayat dan juga Komandan Garva NU Pati. Ini dia, alhamdulillah. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Salam. Bisa kenalan dulu ya Bu ya, monggo. Saya Munfarihah. Saya di Garva sebagai sekretaris ya. Jadi untuk komandannya itu sahabat Lilik Koniah, Mbak. Berarti ini saya manggilnya Bu Munfarihah atau gimana ini? Bu Farihah. Bu Farihah aja ya, Bu Farihah. Bu Farihah di Garva sebagai sekretaris Garva. Tapi itu termasuk, kalau sekretaris termasuk komandan juga atau enggak ini Bu? Itu saya belum tahu ya. Kalau kemarin ya komandannya ya itu ya sahabat Lilik Koniah itu ketuanya. Jadi kalau sekretaris ya bisa dipanggil komandan, tapi komandan apa itu namanya? Sekretaris gitu aja lah. Tapi gini Bu, sahabat-sahabat Fatayat, kebanyakan kan nggak banyak nih Bu ya, nggak banyak yang tahu menahu tentang Garva. Toh juga masyarakat di Kabupaten Pati familiar dengan Garva karena Garva ini kan juga baru terbentuk gitu ya Bu ya. Garva ini menurut Ibu atau secara pengertian di Fatayat NU itu apa Bu? Oh, Garva itu wadah ya. Wadah khusus bagi kader Fatayat, khususnya bagi yang bertujuan memberikan dukungan protokoler dan pengamanan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan perempuan. Misalnya kalau di acara pengajian seperti itu ya Mbak, itu kan kalau pengajiannya Bunyai, kebanyakan Bunyai itu selama ini kan dikawal oleh Banser. Nah, karena di Fatayat sudah ada Garva, maka Bunyai ini dikawal sekarang oleh Garva. Itu bagian dari protokoler. Kemudian selain protokoler, kita juga berada di problem sosial kemanusiaan seperti bencana alam. Yang kemarin Pati sudah terjadi bencana ya, banjir bandang, ada angin puting beliung juga. Kemarin Garva juga yang sifatnya baru di Pati, baru dibentuk baru melaksanakan diklat SAR Garva yang di Pati itu pada tanggal 12 sampai 13 November kemarin. Kemudian setelah itu ada langsung dipraktekkan Mbak, langsung dipraktekkan untuk ilmu-ilmunya yang kemarin ada tanggap bencana, darurat tanggap bencana. Berarti di pelatihan itu langsung diajarin praktek gitu ya Bu ya? Berarti nggak hanya teori-teori aja, tapi prakteknya juga ada gitu ya? Tapi Garva ini menjawab keresahan-keresahan sahabat-sahabat perempuan untuk mengawal keamanan Bunyai atau gimana ini Bu?
Bu. Soalnya kan kebanyakan juga selama ini kita tahu bahwasannya kalau ada pengajian Bunyai atau siapa gitu kan yang memang tokoh-tokoh perempuan itu kan juga dikawal banser. Toh juga banser kayaknya ada Denwatser ya Bu ya. Nah itu bagaimana itu Bu? Kalau selama ini memang prakteknya di lapangan itu kalau di Pati Mbak ya kan belum ada Dewatser yang banyak. Iya. Kalau Dewatser kan memang nyun sewu Dewatser kan belum direstui sama ulama di Kabupaten Pati khususnya. Kalau di Indonesia memang belum resmi untuk Dewatser itu. Oh berarti Dewatser itu bukan dari anggota Fatayat ya? Bukan. Oh. Jadi terus anggota Dewatser itu berarti ada yang nggak Fatayat, ada yang Fatayat juga? Kalau di Dewatser sementara ini saya pernah pas ikut pelatihan di Simongan itu, mereka ada yang anggota Fatayat, ada yang tidak. Jadi mereka sifatnya umum gitu loh Mbak. Oh kalau Dewatser ya. Nah Garfa ini ada di Kabupaten Pati, khususnya di NU Pati ya Bu ya. Itu mulai kapan? Kalau di Kabupaten Pati kemarin kan sudah dilaksanakan Diklat SAR ya, ada tanggal 12-13 November. Itu di Jolong 1 kemarin alhamdulillah dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Pesertanya ada 95 orang, sekitar segitulah, kurang dari 100 memang. Tapi sebelum ada Diklat SAR ya? Yeah. Diklat SAR. Nah, itu ada nggak sih Bu Garfa di Kabupaten Pati? Dalam artian pengurusnya dulu lah. Oh iya. Tapi nanti Diklat SAR-nya nanti kayak gitu. Di Kabupaten Pati baru ada 2 Mbak Garfanya. Untuk saya dan Mbak Lili Koniah itu tadi yang melaksanakan DTD 1 di wilayah Jawa Tengah. DTD itu kayak sama judulnya Diklat SAR kayak gitu ya? Iya. Tapi khusus atau Diklat terpadu dasar kayak gitu. Oh, berarti khusus pengurus Fatayat dulu. Ya, gitu. Dulu kan memang dari kabupaten, setiap kabupaten itu dimintai 2 orang untuk melaksanakan DTD di wilayah itu. Kebetulan saya dulu belum menjadi pengurus PAC, saya udah jadi pengurus PAC Mbak, tapi belum jadi ketua. Nah, dulu saya cuman utusan dari PC lah gitu. Berarti Bu Fariha ini juga ketua Fatayat. Iya, PAC. PAC. Oke. PAC Gembong. Oh, PAC Gembong. Nah, untuk program Garfa nih Bu, karena kan kemarin udah terjun langsung di bencana di Kabupaten Pati kan memang banyak sekali bencana ya saat ini. Nah, untuk program-program selanjutnya di Garfa itu apa saja Bu? Apakah memang khusus untuk memang. Khusus ada yang khusus perempuan atau memang sosial atau bagaimana? Kalau di Garfa itu sendiri kan memang kita fokusnya ke protokoleran sama ke bencana Mbak. Jadi kalau misalnya kedepannya kan memang wilayah Kabupaten Pati kan memang rawan bencana, sedikit hujan lebat aja udah banjir mana-mana. Gitu, ya. Nah seperti itu kemarin juga yang terbaru baru berapa hari kemarin sudah banjir di Batangan, ya itu juga termasuk apa tadi fungsi dari Garfa juga untuk memberikan bantuan sosial. Tapi itu ada program khusus Garfa nggak Bu? Maksudnya program kerja Garfa untuk saat ini atau 1 tahun atau 3 tahun yang akan datang lah gitu. Itu nanti dibahas pada tanggal 8 Januari nanti kita ketemu anggota Garfa se-Kabupaten Pati, nanti kita ketemu, kita membahas program kerjanya yang perlu dilaksanakan untuk tahun kedepannya bagaimana. Itu nanti kita ketemunya tanggal 8 Januari. Berarti untuk saat ini Garfa mengaril lah ya, fokusnya cuman ke protokoler sama ke bencana.
Nggih, karena untuk yang lebih jelasnya nanti memang Garfa di Pati kan memang baru Mbak, baru benar-benar baru ya. Iya. Jadi dulu 2 orang itu juga tidak bisa melaksanakan apa-apa karena Iya. baru kan 2 orang ya. Karena 2 orang. Sementara ini kan yang di Garfa Kabupaten Pati kan baru terjadi baru terbentuk kemarin. Untuk itu ya belum memang lah untuk program-programnya nanti dibicarakan pada tanggal 8 Januari yang akan datang. Tapi gini Bu, karena kan tadi Bu Fariha bilang keprotokolaran, terus juga membantu setiap ada bencana. Dalam artian anggota-anggota Garfa atau sahabat-sahabat Garfa itu kan juga harus siap siaga ketika dibutuhkan, gitu kan. Nah, secara ketika siap siaga ketika dibutuhkan, anggota-anggota dan sahabat-sahabat Garfa ini kan perempuan. Apakah nanti ketika ada problem dalam artian tidak boleh dengan suami gitu kan, atau tidak boleh dengan keluarga, itu gimana Bu untuk menangani hal-hal yang seperti itu? Karena kita juga perlu ketika kita kegiatan di luar pasti kan harus minta izin dengan suami gitu kan. Jelas. Oke, iya. Kalau kemarin kan memang Garfa ini kan memang wadahnya bagi kaum perempuan-perempuan yang memang suka dengan kegiatan-kegiatan di luar ya Mbak, kegiatan sosial misalnya seperti itu. Kemarin sebelum pembentukan Garfa itu sendiri sudah dibekali yang dikirim ke pelatihan Garfa itu memang harus benar-benar orang yang siap untuk terjun ke masyarakat. Jadi ya itu tadi yang suaminya mengizinkan. Sebelum kita melaksanakan DTD kan memang sudah diberi pengertian untuk sahabat-sahabat yang dikirim ke Diklatsar ya. Itu memang harus dengan seizin suami. Kalau tidak ada izin suami maka tidak diperbolehkan untuk gabung ke Garfa, karena Garfa memang sifatnya yaitu tadi kalau ada bencana kan tidak direncanakan, ketika diperlukan bantuan untuk kebencanaan ya harus siap. Kemarin alhamdulillah meskipun baru terlaksana di Klatsar itu kemarin via grup saja itu sudah banyak yang datang untuk membantu bencana ya. Itu alhamdulillah. Tapi sekali. Gini Bu, kan tidak terus ya, maksudnya suami atau keluarga juga nggak terus oh ya udah kamu berangkat aja terus. Pasti kan ada fase di mana si suami ini juga kok kamu pergi terus sih gitu, malam-malam kok harus mendadak gitu kan. Nah gitu ya. Kayak gitu. Itu untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu di Garfa ini juga ada semacam apa sih semacam cara untuk meminimalisir hal yang seperti itu enggak Bu? Kalau itu kan masalah intern dari keluarga ya Mbak, masa kita harus boleh kita nggak bisa. Maksudnya Garfa ini memberi cara yang stimulus untuk nanti gini kita juga harus mempercaya atau memberi kepercayaan lah kepada suami gitu. Maksudnya Garfa memberi stimulus yang seperti itu enggak? Iya, kemarin gitu. Kan dari pihak kami sendiri, dari pihak panitia sudah mengingatkan bahwa Garfa ini memang anggotanya semuanya adalah perempuan, karena di sini kita perempuan yang notabene bukan seorang gadis lagi. Kita semua sudah rata-rata sudah berkeluarga Mbak. Tapi ada yang gadis. Ada yang gadis juga. Tapi kan nggak semua. Kebanyakan dari kita juga sudah ada yang berkeluarga, sudah punya 2 atau 3 anak itu. Tapi dengan adanya Garfa ini, sahabat-sahabat yang ikut Garfa ini tentunya sudah meminta izin dengan suami, dan suami mengizinkan. Menurut saya suami-suami itu adalah suami pilihan. Ya, karena bagaimana ya, kalau istri keluar rumah terus tapi suaminya tidak masalah, istilahnya suaminya mengizinkan, itu suami yang spesial menurut saya. Terlebih dahulu kalau seperti sahabat-sahabat
Garfa sebelum pergi berangkat memang ditekankan supaya meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Ketika suami tidak memberikan izin, maka ya tidak usah melaksanakan kegiatan itu tadi. Tapi kalau suami mengizinkan, diperbolehkan, ya monggo. Karena di sini kita memang sama-sama tahu bahwa kita adalah perempuan yang bersuami, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami ketika kita akan melaksanakan kegiatan, misalnya keprotokoleran meskipun pengajian misalnya hanya 1 malam ya Mbak, misalnya di dekat rumahnya misalnya. Tapi kalau suami tidak mengizinkan ya jangan. Tetapi kalau suami mengizinkan, monggo tak izinkan, silahkan saja. Tapi kalau tidak mengizinkan ya tidak boleh, jangan. Karena kita adalah para istri harus manut dengan suami nggih, karena ridho suami nggih itu adalah ridho dari Allah. Nah, seperti itu kan peribahasanya nggih. Oke. Berarti di Garfa ini juga diberi pengetahuan lah ya Bu ya, dan pengertian bahwasanya harus izin dulu dengan suami. Kalau nggak gitu ya memang kita nggak boleh gitu ya. Dan juga kemarin kan sahabat-sahabat Garfa sudah melaksanakan kegiatan tanggap bencana ya Mbak. Kemarin kan memang kita harus sosialisasi dengan banser kan laki-laki ya Mbak. Ya kalau boleh kemarin sudah diberitahu itu jagalah marwah kita sebagai perempuan, karena meskipun kita rekan artinya kolega ya Mbak, kita kan kolega antara Banser dan Garfa ya. Tetapi ya harus ada batasan-batasannya, tidak boleh terlalu gimana over itu nggak boleh, karena di rumah ada gitu suami ya. Bagaimana kalau suami melihat kita kalau terlalu bagaimana itu nanti ada kecemburuan tersendiri seperti itu gitu nanti kan malah tidak diizinkan oleh suaminya. Nggak boleh kamu malah ikutnya ke Garfa kok malah campur deket-deketan sama Banser gitu kan. Seperti itu. Kalau nggak Banser ya pokoknya jangan Banser lah. Banser tidak jangan dijadikan bulan-bulanan barang-barang Banser. Iya jangan. Tapi gini juga, kalau anggota Garfa tapi suaminya juga Banser gitu. Waktu ada kemarin waktu kegiatan bisa bersama. Nah, kalau gitu kan lebih enak juga gitu. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa ada anggota Garfa yang suaminya Banser. Alhamdulillah mereka kompak Mbak ya. Udah kompak dan teman-teman juga tahu kalau itu suami istri. Kalau tidak suami istri nggak boleh deket-deketan. Iya. Berarti harus kalau sudah istrinya harus ke Garfa, kalau bisa suaminya juga harus Banser. Jadi bisa biar bersinergi bersama gitu kan ya Bu ya. Nah, karena memang belum ada program jangka panjangnya ya Bu ya, karena tanggal 8 Januari besok ya baru dibicarakan. Tapi ada nggak sih Bu kalau program-program jangka pendeknya itu Garfa untuk saat ini? Belum ada Mbak, ya itu tadi cuman kondisional saja, ketika ada apa yang perlu dibantu ya kita laksanakan gitu aja. Berarti semacam relawan yang siap siaga gitu ya. Oke, menarik juga ini Garfa, karena sebagai perempuan juga dia relawan, kalau dimanapun dia dibutuhkan juga siap siaga gitu ya Bu ya. Nah, nih kalau kita kan tahu Bu ya, warga Pati jumlahnya 1,3 juta sekian jiwa, mayoritasnya adalah warga Nahdien, dan sebagian besar warga Nahdien itu juga perempuan gitu kan. Terus langkah dari Garfa sendiri bagaimana Bu? Atau mau digarfakan setengah atau mau fatayatkan setengah atau bagaimana? Karena Garfa ini juga bagian dari fatayat gitu kan. Karena kita kan di Nahdien memang di Kabupaten Pati banyak yang perempuan ya gitu. Tapi kan perempuan itu bukan fatayat semua Mbak. Ada yang muslimat, ada yang PPNU, itu kan udah masuk di NU juga. Ada yang fatayat, ada yang ikut Garfa itu tadi.
Tapi untuk Garfa sendiri ada nggak sih Bu rencana ke program? depan mau Iya. urutan lagi gitu ya? Iya. Ya insya Allah nanti ke depannya seperti itu. Yang ada dulu nanti ini berjalannya gimana? Dimaksimalkan ya, gitu ya. Dilihat dulu. Maksudnya untuk program-program sosial bersama masyarakat perempuan harus tetap berjalan atau bagaimana Bu? Iya harus tetap berjalan. Karena kan gini Bu, kemarin kan juga ini kan ya, bencana di Kabupaten Pati itu kan juga banyak banjirnya sampai dalam rumah gitu kan ya Bu. Iya. Pasti kan juga barang-barang perempuan, terus barang-barang penting lah ya Bu, dalam artian Surat-surat. Iya, nggak surat-surat, surat nanti kita bisa ini ya, bisa dibuat lagi kayak daleman perempuan. Mohon maaf nih ya, dalam daleman perempuan, terus ibu hamil gitu kan. Ini Garfa ini responsif nggak sih Bu terhadap itu? Karena kebanyakan nih ya Bu, kebanyakan teman-teman menyumbang atau dia pasti kalau ada bencana, ayo kita buka donasi gitu kan. Tapi kan juga banyak yang tidak responsif terhadap perempuan. Bahwasanya kalau bencana kan juga perempuan ini satu pasti ada yang dalemannya nggak ada. Oh pas ada yang menstruasi gitu kan. Nah udah bencana, udah mens, terus semua uangnya nggak ada. Dalam artian ada yang kan gitu Bu ya, maksudnya ada yang uangnya hilang atau gimana, surat-suratnya pun juga hilang. Ini Garfa itu juga responsif terhadap itu nggak sih Bu? Untuk kemarin ini loh ya, maksudnya bencana yang kemarin baru saja terjadi di Kabupaten Pati. Kemarin untuk peduli bencana di Kabupaten Pati, Fatayat ya Mbak, khususnya Fatayat kan buka donasi untuk banjir, untuk bencana di Pati kemarin. Untuk donasi seperti yang Mbak tadi bilang, untuk daleman, untuk apa itu tadi, softtek lah, pembalut ya, pembalut. Itu kemarin juga alhamdulillah sudah terkondisikan dan sudah diberikan kepada para perempuan yang membutuhkan itu untuk daleman dan juga yang seperti itu tadi. Alhamdulillah sudah terwujud Mbak, sudah tersalurkan seperti itu. Karena di bencana itu mereka juga bilang Mbak, saya membutuhkan ini. Oh gitu. Oh ya, sahabat Lili Koniah kemarin yang memberikannya langsung ke rumah-rumah penduduk yang membutuhkan itu. Gitu Mbak. Iya. Oh berarti yang terdampak juga memberitahu bahwa saya juga membutuhkan ini. Saya gitu. membutuhkan pakaian dalam Mbak. Yang ibu-ibu terutama itu ya. Iya ya, karena kan juga pasti kan juga pakaian dalamnya ada yang sampai sikat gigi hanyut gitu ya Bu. Sikat gigi, sabun apa itu juga mereka bilang kemarin. Handuk juga bilang. Dan tapi alhamdulillah teman-teman Garfa juga siap siaga untuk sudah itu diberikan sudah disalurkan. Nih kalau memang nggak ada Garfa, pasti sahabat-sahabat juga bingung karena yang memang kita harus kepekaan sosial terhadap perempuan kan juga harus ada gitu, khususnya ini Fatayat Garfa gitu. Oke. Nah kalau ruang lingkup Garfa tersendiri nih Bu di Kabupaten Pati ini seperti apa? Maksudnya? Ruang lingkupnya itu dalam artian dalam sosial atau memang khusus di Islam saja, maksudnya dalam artian di Nahdlatul Ulama gitu, di NU saja, atau memang bisa menyeluruh? Sementara ini khusus di NU Mbak. Jadi kalau misalnya ada acara di NU saja kita masih. Oh kalau KUPI masuk ke NU enggak ya kemarin? Enggak. KUPI enggak, konferensi ulama perempuan Indonesia. Kayaknya KUPI enggak deh ya. Nah itu kemarin kita diminta bantuan itu juga kita mengirimkan. Tapi kebanyakan KUPI juga ada ya, kebanyakan ulama-ulama perempuan NU KUPI kayaknya Bu. Iya. Itu kemarin pas di Jepara kita juga diminta untuk 2 orang yang datang ke sana. Berarti Garfa se-Jawa Tengah gitu? Iya, perwakilan dari Garfa se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Berarti kalau misal
Karena kan setahu saya nih ya Bu, kalau Banser itu kan juga udah ada yang ngepam di, mohon maaf, di gereja gitu kan. Apa berita-berita yang beredar. Tapi Itu misal ini nih nanti yang akan datang, Garfa bisa nggak kayak gitu? Sementara belum aja. Sementara belum aja. Oke. Nanti Khusus menimbulkan ini. polemik. Kemarin aja untuk yang sahabat-sahabat itu banyak sekali yang suara-suara yang gak enak. Iya. Kita mengantisipasi lah, jangan ada suara yang gak enak gitu aja. Iya. Nah, ini Bu, karena memang udah ada diklat SAR. Garfa selanjutnya itu ada pelantikan nggak sih? Pelantikan Garfa, terus nanti ada strukturalnya. Ada nggak? Untuk saat ini udah ada struktural yang terbentuk belum? Untuk kemarin strukturalnya kan baru ketua sama sekretaris. Bendaharanya belum. Kemudian ada wakil ketua juga belum. Kemudian ada itu belum Mbak. Rencana yaitu tadi tanggal 8. Berarti rencana tanggal 8 Januari ya. Berarti rencana tanggal 8 Januari ini nanti melengkapi susunan kepengurusan itu tadi. Juga membahas program-program kerja. Tapi untuk pelantikannya belum. Tapi nanti ada pelantikannya juga gitu atau gimana ya, Bu? Mudah-mudahan ada. Oh gitu, oke. Berarti untuk saat ini kepengurusan Garfa belum ini ya? Belum ada ya? Ya sudah, tapi baru tadi. Nanti dilengkapi pas tanggal 8. Tanggal 8 Januari. Gitu ya. Oke. Nah, kalau memang karena memang ini anggota, maksudnya struktural Garfa belum ada, yang kemarin ikut diklat SAR, apakah nanti juga diikutkan kepengurusan atau memang nanti kepengurusan Garfa itu sesuai kepengurusan Fatayat yang ada di Kabupaten Pati? Oh enggak Mbak, kalau Fatayat sama Garfa kan kita sudah maksudnya bukan beda, tapi Garfa kan memang masuknya ke sosial ya, tapi masuk ke Fatayat. Ya, cuman kita kan dalam lembaga semi otonom lah ya, lembaga semi otonomnya Fatayat. Ya, gitu. Yang jadi pengurusnya ya memang yang ikut diklat SAR kemarin. Gitu, bukan gitu. yang dari Fatayat yang belum yang tidak ikut diklat SAR maksudnya. Ya tidak, ya dari Garfa itu sendiri yang sudah melaksanakan diklat SAR. Berarti kemungkinan 90 orang kemarin ya Mbak? Iya. Bu, mohon maaf, itu bisa menjadi pengurus Garfa gitu ya? Oke. Ini juga menarik banget ini untuk sahabat-sahabat NU Pati yang memang hobinya bersosial gitu kan. Untuk hobinya bersosial bisa untuk ikut Garfa, diklat SAR Garfa gitu. Tapi gini Bu, misal dia nggak ikut diklat SAR Garfa ya, tapi dia pengen bersosial melalui Garfa, gimana? Bisa nggak bisa gabung nggak? Atau kalau memang pengen ikut Garfa ya harus diklat SAR dulu gitu? Ya memang harus diklat SAR dulu Mbak, baru bisa ikut Garfa. Kalau Gitu. misalnya dia mau sekedar ikut nimbrung istilahnya ya boleh, tapi ya tidak bisa memakai atribut Garfa. Sebelum melaksanakan diklat SAR, sebelum dibaiat itu tidak boleh memakai atribut Garfa. Nah seperti yang lain-lainnya seharusnya kan memang seperti itu Mbak. Untuk Banser sendiri berarti ini ya ketat juga ya. Termasuk maksudnya kalau kemarin tuh saya tanya sama ketua Fatayat Kabupaten Pati kan, misal pengen ikut Fatayat tapi belum ada Bu pelatihan ya. Kalau Fatayat kan ada pelatihan LKD. Itu kan berarti boleh ikut Fatayat tapi belum dijadikan pengurus atau gimana gitu ya, kan? Memang harus seperti itu syaratnya. Tapi kalau Garfa harus ikut pelatihan dulu, diklat SAR baru jadi anggota Garfa. Oke. Kalau tidak ya maaf belum bisa. Belum bisa. Ini udah di-cut dulu nih. Jadi berarti kalau misal pengen ikut Garfa ini harus melalui PLC-nya masing-masing atau gimana? Atau memang yang membuat diklat SAR itu
PC atau PAC? PAC juga harus bisa. Kalau kedepannya Mbak, kalau kedepannya kan seperti teman kita Banser itu kan setiap PAC boleh melaksanakan diklat SAR ya. Untuk kedepannya, untuk Garfa juga bisa seperti itu. Bisa misalnya PAC ini mau melaksanakan diklat SAR, ya monggo. Tapi nanti untuk kedepannya itu. Untuk sementara ini belum dulu, ya. Berarti PC dulu ya. Berarti 11-12 dong ya seperti Banser. Ya enggak Bu? Tapi kita tugasnya enggak seperti Banser. Kalau Banser kan memang benar-benar serbaguna. Iya. Kalau kita tidak serbaguna. Ya kita keadilan lah, keadilan gender. Ya enggak sih? Ya tapi enggak harus melulu seperti Banser ya Mbak. Kalau Banser kan banyak kan di lapangan terus keras ya Mbak kalau Banser kalau. Nah memang Garfa kan perempuan ya memang harus ada unsur apa itu femininnya lah gitu. Kelembutannya juga harus ada gitu kan. Oke. Ya. Karena memang ini udah jam berapa ini ya? Udah setengah jam sendiri. Mungkin ada yang kesan dan pesan untuk sahabat-sahabat perempuan agar menjaga keamanannya sendiri khususnya. Ya untuk sahabat-sahabat. Mohon maaf Bu, saya ini penting ini. Saya lupa. Ini kan teman-teman perempuan kan ini juga banyak sekali yang minim keamanannya, ya kan? Dalam artian misal nanti di jalan nanti dibegal, diperkosa gitu kan. Ini di Garfa juga ada itu enggak sih pelatihan? Ya untuk kemarin itu ada atau enggak? Ada lah kemarin di Jolong itu kan di sedikit banyak itu diberikan materi apa itu dari Pagar Nusa ya, pencaksilat untuk pengamanan diri sendirilah. Paling enggak dasarnya sudah tahu bagaimana cara menjaga diri, apa gerakan dan itu kan sudah diajarkan. Bela diri lah ya. Bela diri. Nanti ya bisa dipraktekkan lah semisal kita dalam bahaya gitu. Oh berarti Garfa juga ini ya termasuk ini untuk menjaga keamanan sebagai perempuan juga ada juga didikannya ya. Nah oke, langsung saja ini karena memang udah setengah jam sendiri. Monggo Bu Fariha bisa kesan dan pesannya biar sahabat-sahabat perempuan ini nanti bisa semangat mengikuti Garfa gitu kan. Jadi setelah sahabat-sahabat Fatayat nanti juga bisa ikut Garfa gitu ya Bu ya, untuk keamanan dan kepekaan sosial terhadap perempuan. Monggo Bu. Untuk sahabat-sahabat Garfa apa Fatayat ini? Sahabat-sahabat perempuan lah, sahabat-sahabat perempuan di NU ya? Iya khususnya. Untuk sahabat-sahabat perempuan di NU yang belum ikut gabung di Fatayat, monggo silahkan gabung di Fatayat. Nanti di Fatayat jenengan bisa ikut di Garfa atau Garda Fatayat. Di sini adalah wadah kaum perempuan yang suka dengan sosial dengan masyarakat, dan juga nanti ada protokoler itu tadi. Hanya itu Mbak yang di Garfa itu sebetulnya belum melebar sampai sana-sana. Iya. Nah untuk memicu semangat sahabat-sahabat ini gimana Bu? Ya silakanlah gabung. Silakanlah gabung, nanti juga semangatnya juga muncul sendiri di Garfa. Oke, terima kasih Bu Fariha karena sudah meluangkan waktunya di studio NU Pati yang memang sesederhana ini. Saya terima kasih sekali Ibu Fariha, dan mohon maaf kalau pertanyaan saya ada yang menyinggung Bu Fariha gitu ya Bu ya. Biasa-biasa saja. Bu Fariha ini memang orangnya biasa-biasa saja. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat NU Pati. Jangan lupa like and subscribe. Tentunya share juga agar sahabat-sahabat NU Pati dimanapun berada bisa menonton dan mengetahui informasi-informasi terkait
kegiatan-kegiatan NU. Untuk saya pribadi, Nur Khairiah sebagai host NU Pati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.